Ini pompa olinya. Nah, nanti ini jalurnya. Ya. Makanya kalau kita servis besar atau misalkan juga turun mesin atau overhaul, sebelum kita ngerakit ke atas nih, ya, bagian blok piston dan juga kepala silinder, ya, pastikan sistem pelumasnya bekerja dulu. Jadi setelah pemasangan gearbox, kemudian kopling, kemudian blok magnet misalkan, ya, olinya kasih masuk dulu aja, ya, untuk kemudian kita tes, kita engkol-engkol, ya, olinya keluar nggak nih dari sini? Kalau oli keluar dari lubang ini, ya, artinya oli ini, ya, yang akan nantinya didorong naik, ya. Kemungkinannya kan cuma dua, bisa kanan bawah atau atas. Gitu. Lebih tepatnya bisa lihat bloknya. Coba ambil bloknya itu. Blok sehernya. Nah, lihat bagian belakangnya. Ya kan? Nah, kan ini ada coakan nih. Ya kan? Nah, berarti naiknya oli ke bagian kepala silinder di motor ini melalui baut tanam kanan mana nih? Ya, kanan bawah. Nanti ada yang melalui kanan atas. Ya, jadi hanya dua kemungkinan ini aja, antara bawah atau atas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya adalah oli yang menuju ke sini nih, ke bagian stang. Ya, nih, ini stang seher kan butuh pelumas. Ya. Nah, butuh pelumas nih. Di sini ada lahar, ya, lahar bambu, ada crank pin. Nah, kalau nggak ada pelumas nanti ini macet, ya. Jadi ini harus bisa bergerak bebas seperti ini, ya. Tuh. Jadi pertama adalah untuk melumasi yang namanya stang bagian bawah. Yang kedua, oli tersebut juga akan nyiprat ke atas, ya. Atau ada juga yang ada nozzle-nya di sini, ya. Contohnya ini juga ada nih, ada lubang kecil, ya. Nih, yang nantinya akan nyemprot juga ke atas, yaitu melumasi bagian piston, ring, ya, kemudian silinder. Jadi pada saat nantinya piston turun, dia akan kena semprotan oli, ya, kena cipratan oli. Nah, oli tersebut akan dibawa naik oleh ring oli untuk melumasi, ya, piston, ring dengan silindernya. Saat pistonnya turun, dibawa lagi olinya. Nah, jadi naik turunnya piston sama dengan bawa oli, ya. Kalau naik bawa oli, tapi turunnya nggak dibawa lagi, itu yang bikin motor jadi ngebul. Olinya ketinggal di atas, akibat ausnya ring oli, ya. Itu. Atau si permukaan silindernya nggak rata, juga bisa jadi penyebab. Itu, ya, atau baret. Nah, oli yang dari sini, ya, dapatnya dari mana sih? Nah, kalau motor bebek, ya, di bak koplingnya, nah, mana bak kopling? Ambil. Nah, ya, pegang Mas. Pegang, yang ada. Nah, ini kan ada lubang, ya. Lubang ini dapatnya dari dinding crankcase tuh. Ya. Jadi ini nanti akan bertemu dengan lubang yang ada di bak kopling. Jadi oli akan keluar dari sini, masuk ke dalam sini dan keluarnya di sini. Ya, keluarnya di sini nih. Ya. Di bagian bak kopling sampai dia masuk ke dalam. Ya. Jadi lubang crankshaft, ya, atau krek as nih juga nggak boleh mampet. Makanya saat turun mesin atau belah mesin wajib dilakukan pemeriksaan, disemprot-semprot, ya, dibersihkan untuk memastikan bahwa, ya, jalur pelumasnya aman. Tiup dari sini pakai udara bertekanan, nembus nggak ke bagian dalam, ya, itu. Jadi selain dicuci juga harus dicek. Nah, jangan sampai ada saluran pelumas yang nanti bermasalah, yang membuat oli nggak naik atau oli nggak keluar, sehingga pelumasannya nggak jalan. Karena kalau sudah kasus, ya, tidak hanya bicara oli nggak naik ke bagian head, ya, tapi oli juga nggak bisa, atau bisa juga oli nggak naik ke bagian piston, ya, kalau ada problem. Walaupun kasusnya paling banyak adalah oli nggak naik ke sini. Nggak naiknya karena apa ya? Rata-rata motornya nggak ada oli atau kurang oli. Ya, motor udah ngebul di knalpot, masih dipaksain jalan. Ya, sehingga apa? Volume olinya semakin berkurang. Sehingga oli nggak lagi bisa diisep oleh pompa oli karena jaraknya terlalu jauh. Sehingga ini kosong. Itu. Dan
pada saat perakitan, setelah dipastikan kedua jalur ini aman pelumasnya, biasanya setelah motor hidup, ini kalau lubang tutup klep ya, ini kan motor yang pakai tutup klep. Tutup klep atasnya dibuka. Ya. Jadi di bagian kepala silinder nih, ya. Di atasnya pegang Mas. Nah, jadi setelah motornya nyala, ini lubang tutup klepnya buka. Ya. Nah, perlahan timbul nggak cipratan oli di sini? Ya, kalau timbul cipratan oli dari lubang tutup klep, nah itu menandakan, bahkan memastikan ya, bahwa oli tersebut adalah oli yang tadi keluar dari sini. Ya, yang tadi mau menuju ke bagian kepala silinder. Walaupun nanti nggak semuanya pakai tutup klep. Ada yang pakai baut, ada jalur khusus. Jadi bautnya dikendorin, ya, ada rembesan oli nggak? Itu, atau bautnya dilepas, ada semprotan oli nggak? Nah, itu di beberapa motor ada. Jadi nanti kalau kita berganti motor, kita bahas ulang. Tapi yang saya maksud adalah tadi, ya. Pada saat motor sudah nyala, untuk lebih memastikan, buka tutup klepnya. Nah, lalu digas perlahan. Timbul nggak cipratan oli dari sini? Kalau dia timbul, berarti bisa dipastikan oli benar-benar naik ke bagian kepala silinder. Setelah itu rapikan. Gitu, ya. Nah, itu bicara tentang jalur pelumas.